Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Sudah sarapan belum ini? Kayaknya kok kurang semangat. Sudah. Ya, selamat pagi anak-anak. Ya. Ya, hari ini siapa yang nggak hadir? Albar. Ya, kenapa kok nggak hadir Albar? Lomba. Ya, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin doa. Ya. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Doa selesai, ucapkan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak, dengan berdoa mudah-mudahan kegiatan kita pagi hari ini berjalan lancar. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, sebelum kita mulai belajar, Bapak mau bertanya nih, ya. Kalian pernah membuat mie instan nggak? Pernah. Pernah. Ada yang belum pernah buat mie instan? Gak ada. Gimana sih cara buat mie instan? Ada yang tahu nggak? Urutannya apa aja? Ada yang tahu cara buat mie instan? Gimana? Ayo angkat tangan coba. Angkat tangan. Naila, ya naik. Apa? Intes ya, coba princess, coba disebutkan urutan buat mie instan itu gimana? Rebus air, Air terus, masukin minyak, masukin mie, terus kemudian naruh bumbu, menaruh bumbu di mangkok, kemudian diangkat minyak, diangkat minyak, habis itu ditaruh di mangkok. bisa taruh di mangkok. Ya. Selesai. Ya. Ya. Ada yang lain? Ada yang bisa buat mie instan? Habis? Ya habis. Gimana habis? Rebus air, Ya. masukkan mie, bumbu, kasih mangkok. Kasih mangkok, terus disajikan. Ya, Disajikan, ya. kasih. Ya, itu tadi cara-cara membuat mie instan ya. Jadi kalau seandainya membuat mie instan itu urutannya kita dibalik, bisa nggak? Hah? Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Hah? Bisa? Bisa? Kira-kira mateng nggak? Enggak? Hah? Ya enggak, karena dalam membuat sesuatu yaitu harus berurutan ya, seperti itu. Tentang coding ini ya, coding atau kecerdasan artifisial.
tujuan kita untuk belajar coding ini apa ya. Jadi kita itu belajar coding itu ada tujuannya, bukan hanya sekedar belajar saja ya. Jadi seperti itu. Nah, bisa diperhatikan ya, tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan pengertian berpikir komputasional dan 4 pilar utamanya ya. Jadi tujuan kita itu nanti setelah kita belajar ya diharapkan kita bisa mengerti ya, bisa menjelaskan berpikir komputasional itu seperti apa. Yang berikutnya yaitu menerapkan konsep berpikir komputasional untuk menyelesaikan tugas sederhana secara terstruktur. Seperti tadi ya, membuat mie itu kan tugas sederhana tetapi terstruktur, harus sesuai strukturnya, jangan dibolak-balik ya, disajikan dulu baru dilebus ya kan, nggak mungkin, mie nya belum matang kalau disajikan dulu, berarti kan direbus dulu ya, airnya dimasak dulu, kemudian diberi bumbu dan lain sebagainya, mungkin diberi telur ya. Pada awalnya kan kita siapkan dulu kompornya ya, airnya kita rebus dulu, kemudian mie-nya kita buka, terus kita masukkan, kita rebus ya, kemudian ditiriskan, kita kasih bumbu dan disajikan ya. Paham ya? Jadi seperti itu. Yang ketiga, menyusun pola dalam bentuk kegiatan unplug coding. Jadi kita nanti juga diharapkan bisa menyusun pola ya. Pola itu bentuk-bentuk, untuk mungkin kalian pernah ya bermain apa itu namanya, Roblox apa itu yang bisa dibikin robot, bisa dibikin pesawat yang bentuknya kotak-kotak kecil ya. Apa itu namanya? Lego ya. Lego apa Roblox itu? Ya itu Lego. Jadi kita bisa menyusunnya, kita bisa bentuk-bentuk sesuatu ya. Ya. Yang berikutnya adalah apa itu berpikir komputasional ya. Jadi kita itu bukan diminta seperti komputer, enggak, tapi itu adalah sebuah pendekatan atau cara kalian itu untuk berpikir ya, untuk memecahkan masalah yang kompleks ya. Mungkin kalian ada ketemu masalah-masalah di rumah, di sekolah, dan di masyarakat mungkin ya, itu kita diminta untuk berpikir secara komputasional ya, yaitu sebuah pendekatan atau cara berpikir untuk memecahkan masalah yang kompleks, merancang sistem dan memahami perilaku dengan menggunakan konsep-konsep yang sering digunakan dalam ilmu komputer ya. Jadi sebenarnya berpikir secara komputasional itu bukan kalian itu diminta saya harus seperti komputer ya, saya harus seperti komputer yang mana mengerjakan sesuatu itu langsung seret gitu ya, tapi kita diminta untuk kesana yaitu dengan sebuah pendekatan atau caranya ya, cara komputer itu berpikir seperti apa ya. Yang berikutnya adalah berpikir komputasional abad 21 ya. Abad 21 itu ya abad kapan ini? Abad 21 sekarang ya. Kemampuan berpikir yang melibatkan pendekatan pemecahan masalah dengan cara yang sistematis, logis, dan efisien seperti yang dilakukan dalam proses komputasi atau pemrograman ya.
Nah, ini tadi sudah saya sebutkan ya. Jadi kita itu bukan berarti seorang harus menjadi programmer atau programmer. Ya, mungkin kalian yang suka main Roblox itu ya. Ada yang suka main Roblox? Itu kan kalian, ada. Kalian Roblox itu sebelum bermain itu kalian program dulu kan? Ya, kalian perintah dulu. Ya, kalian perintah dulu. Robot, kamu mau kemana? Kan gitu. Kalian ini sebagai tuannya. Ya, jadi kita diminta seperti itu. Kita diminta untuk bisa memecahkan masalah secara sistematis. Kita ngerancang. Roblox itu mau kemana kita rancang, ya, seperti itu. Ya, jadi berpikir komputasional di abad 21 ini seperti ini. Ini bukan berarti seorang harus menjadi programmer, tetapi menggunakan prinsip-prinsip ilmu komputer untuk menyelesaikan berbagai jenis masalah di dunia nyata, ya. Jadi kita nanti juga belajar nih prinsip-prinsipnya itu seperti apa, prinsipnya yang mana, kan gitu. Jadi kita diarahkan untuk belajar seperti cara berpikirnya, ya. Jadi dalam cara berpikir komputasional itu memiliki 4 prinsipnya. Ada 4 prinsip berpikir secara komputasional ini, ya. Nih, yang pertama, perhatikan agar kita bisa nih. Yang pertama adalah ya pemecahan masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola atau bisa dipahami dengan sederhana sebagai pemecahan masalah besar menjadi bagian yang lebih kecil-kecil, ya. Contohnya ya, contoh kalian ada masalah, mungkin kalian punya bagian roti atau mungkin makanan, dimana roti itu mungkin sebesar meja ini. Bagaimana kalian cara makannya agar bisa makan roti itu? Kira-kira gimana? Dipotong menjadi kecil, ya, seperti itu. Jadi ada masalah itu disederhanakan dulu, ya, dibuat kecil-kecil, ya. Mungkin kalian mau menggoreng nasi goreng, ya, itu bagaimana? Yaitu tadi diperkecil dulu, disiapkan dulu bumbu-bumbunya, ya kan, seperti itu, ya. Jadi kalau kalian sudah mengarah ke berpikir secara komputasional, ya harus seperti ini, harus bisa menerapkan prinsip-prinsipnya bagaimana. Yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola, ya. Berarti mengidentifikasi kesamaan atau pola dalam berbagai permasalahan untuk menemukan solusi, sebuah solusi. Jadi kita ketahui dulu polanya, kita buat dulu polanya, ya. Mungkin kalian pernah lihat baju batik? Pernah? Ada polanya enggak? Ya, polanya berulang, ya. Mungkin habis garis ini, terus garis berikutnya. Habis garis itu, terus garis berikutnya. Kalau di sekitar sini, kalian perhatikan di sekitar sini, ada enggak yang membentuk pola? Kira-kira apa yang bisa kita lihat? Di sekitar tempat kita ini? Keramik. Ya, keramik salah satu pola, ya. Pattern recognition ini yaitu kita diminta berpikir sesuai dengan pola, ya. Kita menyelesaikan tugas itu polanya seperti apa? Kita lihat dulu polanya. Yang berikutnya, yang ketiga adalah
abstraction atau abstraksi, ya, menyaring informasi yang tidak relevan dan hanya mengambil bagian yang penting untuk menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, hanya terfokus pada informasi penting dan menyaring detail yang tidak relevan, ya. Jadi di bagian ini, di abstraction ini, kita diminta untuk menyaring informasi yang relevan, ya, dan hanya mengambil bagian yang penting saja dari sebuah masalah. Ada permasalahan, mungkin berbagai masalah, tapi kita hanya diminta untuk apa? Mengambil yang penting-penting dulu, selesaikan dulu masalah yang penting-penting, ya. Jadi kalian diminta untuk bisa berpikir ke sana, aksi, ya, mengambil bagian yang penting. Kalau seandainya kalian dihadapkan dengan dua masalah, ya, dihadapkan dengan dua masalah, terus kalian bisa menimbangnya. Kira-kira masalah yang ini dengan yang ini lebih penting mana? Ya, masalah bertemu teman dengan mungkin kalian berangkat sekolah. Kira-kira penting mana? Penting berangkat sekolah. Jadi kalian bisa menimbang, ditimbang dulu. Kira-kira saya mau kemana ini? Ya, kira-kira ini sama ini penting mana? Ya, tegar ya. Saya kita nanti dicoba untuk ke sana cara berpikir kita. Algorithmic thinking atau berpikir secara algoritmik, ya, yaitu menyusun langkah-langkah, instruksi ataupun prosedur yang sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Jadi kita diminta untuk menyusun langkah-langkah, ya, secara terstruktur. Sampai jam 12 nanti kita berangkat sekolah, ya kan, sudah kalian susun. Habis itu sepulang sekolah sholat ke masjid, setelah itu tidur mungkin, ya, setelah itu ngaji, ya, seperti itu. Setelah itu sholat maghrib, ya, setelah sholat maghrib sholat isya, kemudian tidur. Itu kan sudah tersusun, ya, terstruktur, ya. Dari sini ada yang ditanyakan nggak tadi? Hah? Nggak ada? Nggak ada? Ada yang mau tanya? Nggak? Kalau nggak ada yang tanya, kita coba membagi kelompok, ya. Kita coba bagi kelompok 3 orang. 3 orang. Jadi silahkan sampai 5. Coba 1, terus 1 sama 1. Naik 5, ya. Ya, sebelah sana naik. Sini naik. Sini. Sini 4 geser ke. Kita lihat. Kita tampilkan, ya. Ini ada sebuah robot di bawah sini nih. Ini ada robot, ya. Kemarin masih ingat pelajaran bahasa Inggrisnya enggak? Tentang rasa makanan kemarin, ya kan? Ya. Kira-kira kalau kopi itu rasanya apa kemarin? Bitter. Jadi kalau kita memerintahkan robot untuk mencari rasa bitter, berarti kemana? Ya, kita nanti dicoba, ya, maju ke depan, terus belok kanan, terus belok kanan, ya, terus lurus dan belok kiri. Nanti dilihat lagi, ya, seperti itu, ya. Jadi kita coba lihat video berikut ini, ya. Nanti contohnya seperti ini. Siap, ya? Maju 4 langkah. Nah, ini ada robot disuruh maju. 2, 3, 4.
belok kiri, Siap. Di kopi belok kiri. maju 2 langkah, Maju 2 langkah. belok kanan. Di kopi belok kanan. Jadi nanti saya coba bagikan untuk kelompoknya ya berdasarkan gambar ini nanti. Nanti ada satu orang yang megang gambar, terus kalian mendesain ya, memerintahkan robot seperti yang ditampilkan tadi untuk menemukan kira-kira ini rasanya apa ya. Karena kita saya kasih ini ya, berarti robot itu diperintahkan untuk mencari makanan yang rasanya apa? Ini bitter ya. Jadi nanti kalian coba ditempatkan. Kita akan mulai dari mungkin dari sini ya. Nanti robotnya dari sini. Nah, kalian buat instruksinya. Kira-kira robotnya suruh maju kemana nih ya? Kalau kita mulai dari sini, robotnya mau maju kemana berarti ya kan? Paham nggak? Paham ya? Paham ya? Siap ya? Ya. Kelompok 5. Ya, kalian siapkan kertasnya ya. Nanti ada satu orang yang jadi robot, satu orang yang megangin ini, satu orang yang menjadi programmernya, yang membacakan atau yang memerintahkan robotnya. Mulai robot dari sini ya. Berarti kalau yang ini dia robotnya kemana? Makanannya kemana ini nanti? Lurus robot ya ke sana. Berarti nanti yang megang di sini, tetapi nanti robotnya kan jalannya muter-muter ya. Paham ya? Paham ya? Paham nggak? Sekarang dibuat instruksinya di buku. Kalau yang gambarnya kopi berarti nanti robotnya ke sana, ya kan? Enggak? Kalau yang coklat berarti kemana? Ke sini, Rob, ya. Nanti yang megangin di sini, ya. Kira-kira majunya berapa langkah nanti ya? Ya. Berapa menit? 10 menit ya. Ditulis coba. 10 menit dari sekarang. Jangan lupa nanti ada salah satu yang jadi robotnya. Ya coba mana? Lurus ya, terus dilanjutkan lagi lurus. Nanti lurusnya berapa langkah nanti disesuaikan tempatmu. Berarti lurus berapa langkah nanti ditambahin. Dari buat. Ya lurus kan itu lurus ya lurus. Ya agak ke sini ya. Ini udah naik, udah sana ya. Nah yang apa merintah beda lagi, yang merintah nanti di sini, ya nanti di sini. Yang megang tempatku di mana? Kan ini kan tempatku di sini, terus ke sana, terus ke sana lagi, terus ke sana loh. Ya, itu belok-belok, ya kan? Ke sini, belok ke sana, ke kiri, terus belok lagi ya. Yang megang di sini. Coba nih, kalau dari situ berarti dia kemana? Maju ya, maju terus belok ke sana, berarti kan ke sana toh. Terus belok lagi toh, belok lagi ke sini, terus belok lagi ke sana, ya kan? Nah, iya. Sudah. 1 menit lagi. Ayo. Kelompoknya Dio sudah. Yuk kelompoknya Rifki yuk. Masih lagi. Yuk kasih tepuk tangan dulu buat kelompoknya Rifki. Yuk maju. Yuk berapa langkah? Maju 3 langkah. 3 langkah. Maju 3 langkah siap. Belok kanan. Itu dipegangin gini yuk. 3 langkah. Nah gini yuk.
3. Belok kiri. Belok kiri dulu berarti. 2 langkah. Maju 2 langkah. 2 langkah. Terus Belok belok kanan. kanan. Belok kanan dulu. 2 langkah. Maju 2 langkah. Ya. Betul ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, seperti itu ya. Bisa kan? Bisa ya, Yuk. Kelompok 1 yuk, maju yuk. Kelompok 1 ya. Maju 4 langkah. Belok kanan. Maju 4 langkah. Belok kiri. Lurus. Belok kiri. Kiri. Terus maju berapa langkah? Itu dilihat maju berapa langkah itu? Itu lihat. Itu jangan mau nyampe maju berapa langkah? Maju 2 langkah. Maju 2 langkah. Terus kemana lagi? Kanan. Belok kanan. Terus maju berapa langkah? 1 langkah. Ya, maju 1 langkah. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, bagus ya. Untuk yang berikutnya harus lebih bisa lagi, harus lebih direncanakan lagi ya. Untuk berikutnya kelompoknya naik. Naik, ayo naik. Sini saya bantu menjadi makanannya ya. Ya. Dari sana berarti ya. Agak ke sana aja. Baca lagi. Nah, dah. Robot maju 3 langkah. Robot belok kiri 3 langkah. Itu belok kemana lagi? Ulangi ya. Robot maju 3 langkah. Baca lagi berarti suruh maju lagi. Robot belok kiri 3 langkah. Ya, sudah ketemu ya. 3 langkah sudah ketemu ya. Bisa yang tinggal berapa kelompok lagi? 2, ayo. Sudah ya, saya kasih tepuk tangan dulu. Nah, seperti itu ya. Masih aja robotnya bingung ya. Karena padahal programnya sudah pas ya. Ya terkadang seperti itu dalam kehidupan kita. Kita sudah memprogramkan yang pas, tetapi masalahnya juga belum ketemu solusinya. Ya, kita sudah punya program nih, kita sudah susun programnya ya. Ya tahunya suruh belok kiri, ternyata beloknya kanan. Ya, jadi seperti itu. Ya, yang berikutnya kelompoknya Husain. Sama programnya, Husain. Robotnya siapa? Oh, robotnya. Kamu di mana coba? Diposisikan di mana itu? Apa itu? Kamu dapat apa? Itu apa? Maju 2 langkah. Belok kanan. Lurus 4 langkah. Belok kiri. Lurus 3 langkah. Belok kiri. Lurus 4 langkah. Lurus lagi. Lurus 2 langkah. Ya, ya. Pas ya. Kasih tepuk tangan. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk yang terakhir kelompok apa nih? Hah? 4. Kelompok 4 apa itu makanannya? Kopi. Siap. Yuk, maju untuk yang kopi.
Oke, silakan. Yuk, mana kopi? Kopinya di mana berarti kopinya? Ayo, situ kopinya. Sini, sebelah sini. Nah, nanti kan dia ke sana terus balik sini. Ya? Dia kayak dulu. Dua langkah. Robot maju 3 langkah. Robot belok kanan. Belok kanan. Robot maju 2 langkah. 2 langkah. Robot belok kanan. Robot maju 2 langkah. Robot belok kiri. Robot maju 2 langkah. Ya. Kasih tepuk tangan. Ya, itu tadi adalah sebuah diskusi tentang menyusun langkah-langkah atau instruksi, ya. Berarti dia berpikir secara rasional di prinsip yang nomor berapa? Yang nomor yang nomor berapa? 4, ya. Algoritmik thinking, ya, menyusun langkah-langkah, ya. Untuk berikutnya kita coba untuk menyusun pola, ya, menyusun pola. Diingat-ingat kemarin pelajaran bahasa Inggris itu, ya, ada rasa-rasa makanan, ada asam, terus manis, pahit, asin, terus apa lagi? Pedas, ya. Seperti itu. Jadi kita lihat nih, kalau munculnya gambar segitiga itu artinya apa? Sour, ya. Artinya apa? Sour. Tapi kalau muncul gambar bulat artinya apa? Sweet. And then kalau kotak bitter, ya. Terakhir ada bahwa masih 2 lagi. Ini segi 5. Artinya apa? Spicy. Spicy apa spicy? Pedas. Yang terakhir ada salty. Bintang, ya. Kalau dia keluarnya bintang berarti salty. Kalau seperti ini pengulangannya apa ini? Ayo, polanya gimana? Tadi apa nih? Sweet. Terus? Sour. Ini? Salty. Ini? Spicy. Ini? Bitter. Kita coba lihat sekali lagi, ya. Kita coba lihat sekali lagi. Nah, dihafalkan dulu. Jadi ketika kalian melihat lambangnya itu bisa langsung bisa, ya. Kita coba ya. Kita coba dengan saya gambar. Kalau saya punya seperti ini, segitiga bulat, berarti ini ngomongnya apa ini? Sour, sweet, terus sour, sweet, terus sour, sweet, ya. Bisa, ya, nulisnya sour, sweet, ya. Nah, kalau saya punya seperti ini, ya, mungkin saya coba di sebelahnya, ya. Nih, bisa kasih titik-titik. Nah, kalian bisa menemukan nggak ini rasanya apa yang hilang?
sour, karena dia pengulangannya sudah jelas. Sour, sweet, sour, sweet, sour, sweet. Ini cuma satu kali pengulangan ya. Kalau kita coba lagi pakai gambar berikutnya. Lanjut lagi ya. Yuk, kira-kira kita bisa menemukan nggak rasa apa yang hilang itu? Hah? Bitter ya. Kalau saya bilang seperti ini, nih kita nanti coba ya. Ini apa ini? Sour. Makanan yang sour kemarin apa? Mango, boleh. Berarti kalau ada seperti ini, saya suruh menggambar, berarti kalian bisa ya. Langsung gambar apa kira-kira? Langsung gambar apa kira-kira kalau ada kayak gini? Ini kan tadi rasanya apa? Sour. Ya. Rasanya tadi sour. Berarti kita gambar apa? Yang rasa makanan yang rasanya sour. Lemon. Ya, langsung kita gambar lemon. Bisa? Bisa nggak? Bisa? Saya? Bisa kan? Paham nggak? Kalau saya punya kertas kerja, ya, kertas kerja, kita cuman ada lambang. Gambarlah makanan sesuai dengan lambang yang kalian ketahui ini. Seperti ini. Ini lambangnya apa? Sour ya. Sour. Berarti gambarnya apa yang makanannya asam? Tadi ada lemon ya. Lemon, ada mango ya. Bisa ya? Bisa kan? Bisa. Kita coba ya. Kita coba, kita kasih soal. Kita bagi soalnya, silakan digambar. Silakan digambar di bawahnya sesuai dengan kode yang kalian ketahui itu. Kira-kira makanan apa? Ya. 5 menit ya. Ya. Tulisan mana? Nggak usah. Yang penting kalian udah tahu kalau segitiga apa? Sour. Sour berarti gambar apa? Lemon boleh. Terus apa lagi? Yang rasanya kecut? Asam. Mangga boleh. Ya. Satu aja. Kan masih ada yang bulat. Bulat apa? Sweet. Sweet ada apa sweet? Gula. Ya, ada apa lagi? Permen boleh. Ada es krim boleh. Iya, digambar buahnya. Makanannya digambar. Ya, itu kan ada di situ. Nama buahnya Pak? Nggak usah. Iya, sesuai kodenya. Sesuai kodenya.
Ya, ya, bagus. Boleh. Boleh, boleh sama. Boleh. Tidak boleh. Jangan lupa di atas dikasih nama lengkapnya. Sudah. Ada lagi yang sudah. Ya. Coba pada sini yang sudah dikumpul. Ya. Ya. Ya, sudah semua ya. Ya. Kita ambil satu sampel ya. Ini tadi rasa apa ini? Sawo. Ini apa ini gambarnya? Minggu. Terus tuh ya, minggu ada yang asam kan? Terus ini apa ini? Sweet. Ini gambar apa? Ya, honey ya, madu ya. Ini pahit, pahit ya. Bitter ya. Gambar apa ini? Pahit ya. Coba kita cek lagi yang satu lagi. Yuk ini. Gambar apa ini? Ada yang tahu? Lemon ya. Terus ini? Candy. Ya, demikian kegiatan kita pada pagi hari ini. Bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan dengan belajar coding yang kita integrasikan dengan bahasa Inggris? Menyenangkan atau membosankan atau apa kira-kira? Ada yang coba